Lihat ya. Oke, baik. Ini adalah bab 2 ya. Bab 2 itu kita belajar ya terkait masih muatan yang ini ya diam ya, masih tentang muatan yang diam. Jadi bab 1 itu kita belajar tentang muatan ya, di mana muatan itu di sekitarnya ya, sekitar muatan itu kita bisa merasakan medan listriknya ya. Gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita beri apa kemarin? Muatan uji ya. Jadi ada sebuah muatan, di sekitarnya itu ada apa? Medan listrik, benar ya? Kemudian kita bisa mencari medan listriknya itu dengan cara kita memberi sebuah muatan uji gitu kan ya, di sekitarnya itu di titik tertentu ya. Maka muatan uji tadi akan merasakan gaya Coulomb ya, tarik menarik atau tolak menolak ya, gitu kan ya. Kemudian kita bisa menghitung berapa medan listriknya di situ dengan cara persamaan dasarnya apa kemarin? E sama dengan F per Q ya. Jadi ada hubungan antara gaya Coulomb dengan medan listriknya ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang itu adalah potensial listrik. Ya, jadi ada besaran Coulomb ya, gaya Coulomb, ada besaran medan listrik, gitu kan ya. Dan sekarang ada besaran yang namanya potensial listrik. Nah, potensial listrik itu apa? Definisinya bagaimana ya? Jadi kita bagi menjadi dua ya. Ada yang namanya energi potensial listrik ya, dan ada yang namanya potensial listrik sendiri. Gitu ya. Nah, itu apa maksudnya gitu ya. Jadi ini saya jelaskan saja gitu ya. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Halo. Halo. Sebelumnya kita absen dulu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini absennya sudah saya siapkan. Yang absen itu hanyalah yang masuk Zoom ya. Dan yang masuk Zoom-nya yang lama. Jangan masuk Zoom terus dimatikan, jangan ya. Oke, sudah terlihat absennya? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke, silakan absen dulu supaya nggak lupa. Saya mesti sering lupa. Oke, sudah cukup? Halo? Apakah sudah cukup presensinya? Halo, tes. Sebentar, Pak. Silakan absen saja ya. Sudah cukup ya? Saya tutup ya. Sudah, Pak. Baik, Pak. Oke, baik, saya kembali lagi ke slide. Terlihat ya slide-nya ya? Halo? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, baik. Terkait dengan potensial listrik tadi, gitu ya. Nanti kita bicara ada yang namanya energi potensial listrik, gitu ya. Dan ada yang namanya potensial listrik sendiri, gitu ya. Dan ada yang namanya beda potensial listrik. Oke, gitu ya. Oke, baik, kita mulai. Saya pakai pointer ya. Jadi ini adalah terkait dengan besaran listrik, ya, besaran listrik. Sekarang adalah potensial listrik, ya. Potensial listrik itu bisa kita analogikan, gitu ya, dengan
apa ya? Dengan ini energi dari potensial gravitasi ya. Jadi kita bisa analogikan ya. Coba kita pelajari bersama. Ya, ini medan dari suatu gaya Coulomb gitu ya, memiliki kemiripan ya dengan medan gaya gravitasi. Ya, jadi kalau Anda bayangkan gitu ya, medan listrik gitu ya, medan listrik itu ada hubungannya dengan medan dari gaya Coulomb, atau gaya Coulomb ada hubungannya kemiripan ya, bukan hubungan, ada analoginya ya. Analoginya yaitu ini, bentuknya, gayanya, gaya Coulomb ataupun gaya gravitasi itu bentuknya ini kan ya umum ya. Jadi dia adalah sebanding dengan 1/r². Benar kan? Kalau gaya gravitasi apa kemarin? Ya, gravitasi? Masih ingat? Halo? Halo? Dikali M1, M2 per Ya, jadi F kalau gaya gravitasi ya, G besar kali M1 kali M2 per R². Ya, kalau gaya Coulomb yang barusan kita kemarin ya, K Q1 kali Q2 per R². Gitu ya. Jadi mirip kan ya. Jadi ini ada analoginya ya. Jadi kita bisa menganalogikan apa? M dengan Q gitu kan ya. Gitu kan ya. Baik, sebagaimana halnya medan gaya gravitasi, medan gaya Coulomb juga merupakan medan gaya yang bersifat konservatif. Jadi gayanya gitu ya, gaya yang dihasilkan oleh gaya gravitasi itu adalah gaya konservatif. Contohnya apa? Gaya apa? Gaya konservatif. Masih ingat di fisika 1 kemarin? Yang fisika satunya dapat A, B, ayo siapa? Contohnya gaya konservatif apa? Halo, Mbak Nala 1 dan Mbak Naila 2. Ada 2 soalnya. Mbak Naila 1 dan Mbak Naila 2. Halo, tes. Iya, Pak. Nah, apa contoh dari gaya konservatif? Gravitasi, Pak. Oh, selain gravitasi ya, Pak? Iya, selain gravitasi, ya gaya apa? Gaya pegas gitu ya, Mbak. Gaya Iya. pegas itu adalah gaya konservatif. Gaya berat, ya gaya berat itu sebenarnya gaya gravitasi ya. Gaya berat. Oke, nah termasuk juga gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb itu ya termasuk gaya konservatif ya. Gaya yang kalau dia itu dikonversi energinya gitu ya. Kalau dia melakukan usaha gitu kan ya, gayanya ini apa namanya, melakukan usaha yang misalnya konserv ya, bisa apa namanya, sempurna ya. Jadi melakukan konservasi energi itu dengan sempurna, tidak ada yang hilang gitu ya, berupa energi yang lain ya. Oke, gitu ya. Ya contohnya apa kalau non konservatif? Kalau non konservatif contohnya apa kemarin? Gaya yang sisa, gaya yang hilang, apa contohnya? Gaya? Halo? Gaya gesek kinetis, Pak. Kayak gesek, iya, kayak gesek ya. Nah, kayak gesek ini kenapa bisa non konservatif? Karena dia bisa menghasilkan energi yang hilang, gitu ya. Nah, energi yang hilang itu berupa bentuk yang lain, misalnya energi panas, gitu kan ya, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Kemudian ya, nah ini yang paling penting ya, tentang potensial listrik. Nah, ketika Anda ya berada di suatu ruang ya yang memiliki medan listrik ya, dalam ruang yang bermedan listrik, kemudian di situ ada muatan gitu ya. Ada muatan Q misalnya gitu ya, atau suatu benda gitu ya, bermuatan Q gitu ya. Dan dia bergerak ya.
dan dia bergerak, berpindah dari satu posisi ke posisi lain, gitu ya. Maka dia dianalogikan itu seperti gerak, seperti partikel, ya. Jadi kalau bendanya bergerak, ya, dari satu posisi ke posisi lain, gitu ya, maka bisa dianalogikan seperti gerak, ya, benda yang bermasa M, ya, berada di dalam medan gravitasi, ya. Contohnya gimana contohnya? Halo? Contohnya gimana? Paham nggak maksudnya satu kalimat itu? Ya, contohnya gini misalnya ya. Saya pakai annotation di kanan atas ya. Di kanan atas yang kosong itu. Jadi ketika saya punya sebuah benda, sebuah muatan Q sumber gitu ya. Maka di sekelilingnya sini ada apa, Mas? Mbak? Ada apa? Ya, ada medan listrik. Ya, gitu kan ya. Nah, ini karena ada medan listrik. Nah, medan listrik yang saya gambar berupa lingkaran itu, ya, itu pasti ada medan listrik yang sama, gitu kan ya, karena jari-jarinya sama di sini kan ya, benar nggak? Misalnya ini jari-jarinya R, gitu ya, R, gitu ya, ini R, terus ini R1, R2, R3, gitu kan ya. Maka pada jari-jari itu kan sama, ya kan? Pada jari-jari yang sama, E-nya sama, gitu kan ya. Oke, paham ya yang seperti itu ya. Nah, ketika ada suatu objek gitu ya atau benda bermuatan lain selain yang sumber tadi gitu ya. Ini misalnya di sini gitu ya atau jangan di situlah. Misalnya yang agak keluar ya di sini. Ini apa nama? Key yang lain gitu ya. Misalnya key yang lain itu key 0. Anggap aja key 0 gitu kan ya. Maka apa yang terjadi kalau saya letakkan key 0 itu di situ? Maka terjadi interaksi ya antara Q dan Q0. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, gitu kan ya. Nah, ketika Q0 ini saya letakkan di situ, kemudian saya ini gerakkan, dia bergerak. Nah, misalnya bergeraknya ke situ. Misalnya gitu ya. Maka ini ya, jadi analoginya itu sama seperti saya gambar di sebelah kiri. Ya, gitu ya. Ini ada sebuah benda. Ini ya, ini benda bermasa M, gitu ya. Berada di medan gravitasi kan ya. Berarti ada gaya mg, gitu kan ya. Ada gaya berat kan ya. Nah, ini saya gerakkan ke situ. Nah, gitu ya. Ini saya gerakkan ke situ, maka dia bergerak ke sini. Benar nggak? Ini benda bermasa M, dan ini ada jaraknya gitu kan ya. Ada jaraknya misalnya S dulu itu, gitu kan ya. Benar nggak? Benar nggak? Halo. Iya, Pak. Ini yang fisika 1 kemarin ya. Nah, ini analogi dengan yang ini. Ya, gitu ya. Ketika saya punya benda bermasa M gitu ya. Saya pakai spotlight ya. Ketika saya punya benda bermasa M ini berada di lingkungan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ini pasti ada gaya gravitasi gitu kan ya. Kita ini kena gravitasi ya. Karena kalau kita nggak kena gravitasi kita melayang-layang ya. Oke, gitu ya. Nah, ini saya gerakkan ke sana, misalnya kanan atau kiri, terserah gitu ya. Maka ada perubahan apa ini namanya? Halo, kelihatan? Ada perubahan apa ini? S itu perubahan apa? Jarak, Pak. Perubahan jarak, perubahan posisi. Ya, perubahan posisi yang menghasilkan ada jarak di situ, gitu ya. Nah, sama dengan yang kanan. Ya, yang gambar ini QQ itu ya. Q dan Q0 ya. Nah, ketika ada suatu muatan gitu ya, dia pastikan punya E ya di sekitarnya sini ya, kelihatan ya, spotlight saya bergerak-gerak ya. Maka E di sini akan mempengaruhi Q0 ini, benar ya? Ya sama kayak yang di sebelah gambar kiri itu ya. Jadi ini kita punya benda M gitu kan ya. Di sekelilingnya kan kita berada di bumi nih ya. Bumi kan punya medan gravitasi gitu ya. Nah, ini maka ada mg ini, gitu kan ya. Ya.
gitu ya. Oke, nah kalau seperti atau mungkin jangan begitulah, mungkin apa ya? Gini, misalnya saya punya ini adalah tanahnya tadi, gitu ya. Ini ada apa namanya ini? Ada benda bermassa M, gitu ya. Ini saya angkat, gitu ya. Saya angkat ke atas menuju ke sini, gitu kan ya. Ini juga sama kan ya kasusnya ya. Jadi ada benda bermassa M, saya angkat ke atas ya dengan gaya tertentu gitu kan ya ke atas sampai ke ketinggian H. Nah, gitu kan ya. Nah, ini sama gitu kan ya, ada perubahan posisi. Nah, ini ada perubahan. Kalau ini perubahan apa, Mbak? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Ketinggian. Ya, intinya perubahan posisi gitu ya. Kalau yang kanan gitu ya. Yang ini ya. Ini juga perubahan posisi ya, dari sini ke situ atau situ ke sini gitu ya. Yang ini juga sama, dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu ya. Nah, itu analog gitu ya dengan kita lihat yang Q dan Q0 itu gitu ya. Ketika kita punya muatan Q gitu ya, maka di sekitarnya ini kayak buminya gitu loh, Mbak. Ya, Mas. Ini Q yang ini sebagai pusatnya, istilahnya sebagai sumbernya, bukan pusat ya. Sumber dari adanya medan tadi, gitu ya. Kayak ini kayak gini, yang kanan itu. Ini sumber gravitasinya di mana? Ya di bumi, ya kan? Kita kan ada di bumi, gitu ya, ada di planet, ya, ada gravitasi. Nah, ini sama. Jadi Q ini, gitu ya, Q ini sebagai sumbernya, ya, sebagai sumbernya. Sumber dari apa? Sumber dari gaya kulomnya, gitu kan ya. Atau kalau di sini sumber dari gaya gravitasi bumi, kalau yang di sini adalah sumber gaya kulomnya, ya, gaya tarik menarik kulomnya, ya, yaitu Q itu, oke, gitu ya. Nah, ketika ada suatu benda, ya, ada di situ, gitu ya, yang berada di lingkungan E ini, gitu kan ya, lingkungan medan listrik ini, kita mau pindah dari sini ke situ, ya, ke sana atau keluar, terserah, gitu kan ya. Sama kayak ini ya, kita mau ke atas atau kanan kiri, gitu kan ya. Nah, itu sama. Jadi misalnya, gitu ya, kita memindahkan, ya, dari Q0, ya, dari Q0 itu ke misalnya posisinya posisi A di situ gitu ya. Kita pindahkan ke sini ke posisi B. Nah, gitu kan ya. Maka itu analog dengan yang sebelah kanan itu kan ya. Maaf, sebelah kiri ya. Bener nggak? Halo. Halo. Ada. Ya, ini kan ada analog kan ini ya. Ini berpindah dari A ke B. Ini juga sama. Ini misalnya dari A ke B ya, saya tulis. Dari A ke B. Nah, gitu sama kan ya? Sama kan ya? Atau ini dari A ke B. Gitu kan ya? Sama ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu analog ya. Itu namanya analog ya. Jadi bisa dibandingkan, bisa disamakan gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa mencari gitu ya. Mencari kalau Anda lihat di sebelah kiri, yang gambar kiri, yang gambar benda bermassa M itu gitu ya. Maka posisi di sini di A, ya, saya pakai spotlight. Posisi di A sini, yang ini ataupun itu gitu ya. Di situ ada apa di situ? Halo? 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 Ada apa di sini? Ada energi apa? Potensial, Pak. Iya, ada energi potensial dan energi kinetik gitu kan ya. Di sini dan di sini kan ya. Bener nggak? Bener nggak? Halo? Halo? Ya, gitu ya. Jadi di situ ada energi potensial dan energi kinetik, gitu kan ya. Nah, tetapi kalau yang gambar kanan ini kelihatan ya spotlightnya ya. Yang kanan ini gitu ya, kita tinjaunya nggak usah energi kinetik. Ya, kenapa? Karena
muatannya itu diam. Nah, di awal kan saya bilang ya, kita masih belajar muatan yang diam. Ya, gitu ya. Jadi berpindahnya itu kita tidak melihat geraknya gitu ya. Jadi dia tidak melihat energi kinetik dari Q yang bergerak tadi. Kita melihat potensial listriknya saja. Gitu ya. Kita melihat energi potensialnya saja, gitu ya. Nah, energi potensial yang kita lihat sama seperti yang di sini gitu ya. Kita melihat energi potensialnya saja gitu ya. Ini ya. Misalnya yang ini ya, misalnya yang ujung kiri ini ya. Ujung kiri sendiri ini gitu ya. Ini misalnya di A ini kita angkat gitu ya. Seret diangkat sejauh H gitu ya ke titik B. Nah, benda di titik A ini diam, benda di titik B ini diam. Ya, bendanya diam. Jadi ketika saya angkat kemudian sejauh H gitu ya. Ya, di B itu tidak bergerak lagi ya, diam. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika di A ini diam, saya angkat, kemudian pada saat di titik B itu gitu ya, ini diam. Ya, jadi muatannya diam. Oke, gitu ya, tidak bergerak ke atas bawah lagi ya, di B itu diam ya. Nah, itu maksudnya gitu ya. Itu maksud dari ini kenapa energi kinetiknya enggak diperhatikan untuk yang di potensial listriknya ini. Gitu ya. Oke ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Nah, tentu saja tadi Anda sudah bilang gitu ya, di A ini ada energi potensial, di B ini ada energi potensial ya. Analog juga sama gitu ya. Analog sama dengan yang ini, yang Q dan Q0 itu gitu ya. Yang di A, Q0 yang saat di A itu ada energi potensial listrik. Sama. Itu kan ya. Sama dengan yang MM itu ya, yang benda bermasa M ini yang ini ya. Di A ada energi potensial, di A ada energi potensial, tapi energi potensial di sini adalah energi potensial mekanik. Paham ya? Karena kembali kan kita belajar mekanika ya. Nah, sedangkan yang ini, yang sebelah kanan ya, energi potensial listrik. Karena di situ muatan. Oke, paham ya sampai situ ya? Di A ada energi potensial listrik, di B ada energi potensial listrik. Ya, sama ini kan di A dan B akan ada energi potensial mekanik tadi kan ya, sama. Gitu ya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Gitu ya. Nah, sehingga kita punya energi potensial di A ya dan energi potensial di B. Simbolnya adalah U. Ya. Jadi energi potensial itu simbolnya U. Dalam hal ini ya. U. Ya. Nah, sehingga nanti di sini ada yang namanya beda energi potensial. Karena kenapa? Karena energi potensial di A dan energi potensial di B itu beda. Sama dengan yang ini kan ya. Kalau Anda lihat yang ujung kiri sendiri ini. Ya. Energi potensial di A yang mekanik ya. Itu apakah sama dengan energi potensial yang di B yang di atas itu? Ketinggian H, apakah sama atau beda? Beda, Pak. Beda, sama gitu ya. Analog maaf ya. Jadi dia beda antara A dan B. UA dan UB ya, kita simbolkan energi potensial itu U gitu ya. UA dan UB itu beda gitu kan ya. Maka ada selisihnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, gitu ya. Nah, sehingga di titik A ada UA energi potensial A di A gitu ya. Dan di B ada energi potensial listrik di B. Oke, gitu ya. Nah, energi potensial tadi itu ada kaitannya dengan potensial. Nanti kita lihat ya. Oke, baik. Ini ya, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ini enggak saya hapus ya supaya bisa dilihat gitu ya yang ininya. Untuk memindahkan ya suatu muatan ya tadi Q0 tadi yang atas ini ya. Untuk memindahkan suatu muatan dari satu tempat posisi ya ke tempat posisi lain
Ya, di dalam pengaruh medan listrik E ya, gitu ya. Ini medan listrik E-nya itu diperlukan sejumlah usaha. Benar kan ya? Ini kan kalau Anda lihat yang ini dari A ke B, ini yang kiri atau yang sebelahnya ini dari A ke B pasti ada usaha, benar kan? Nah, persamaan usahanya ini kan ya, masih Anda ingat? Halo? Apakah Anda masih ingat? Persamaan usaha, rumusan usaha apa? Usaha Iya, itu Pak. F kali F S kali ya. S. Itu kalau SMA, Mbak ya. F kali S itu SMA ya. Jadi F kali S itu SMA. Yang benar adalah F dot S. Nah, gitu ya. F dot S. Sekarang ya, jangan bilang F kali S ya. F dot S. Ada dot produk di sini ya. Kenapa? Karena F itu vektor, S-nya itu perpindahan ya, bukan jarak ya. Jadi S-nya itu perpindahan bukan jarak. Makanya dia untuk memindahkan bahasanya gitu kan ya. Jadi memindahkan berarti kan dia perpindahan ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi F dot S. Ya, F-nya adalah gaya Coulomb dalam hal ini gitu kan ya. Kenapa? Karena Q dan Q0 ini akan terjadi interaksi entah tarik menarik atau tolak menolak. Gitu ya. F itu gaya Coulomb, S. Nah, ini ya. Kenapa kok ds di sini? Karena ini ada integralnya ya. Karena ini ada integralnya, maka di situ adalah ds ya. ds itu adalah apa tadi? Perpindahan. Sehingga kalau ds S itu perpindahan ya. Kalau ds berarti dia perpindahan yang sangat kecil. Nah, gitu saja ya. Jadi nggak usah bingung apa bedanya S dan ds ya. ds itu adalah perpindahan yang sangat kecil sekali, gitu saja. Gitu ya. Oke, itu adalah usaha yang dilakukan gitu ya. Untuk memindahkan suatu benda ya Q itu Q0 ya dari A sampai ke B. Oke, gitu ya. Nah, itu adalah delta U ini. Oke, gitu ya. Ya delta U ini ya. Nah, delta U ini apa tadi? Energi potensial ya. Energi potensial ya. Ya itu ini sama dengan delta EP itu loh ya. Kalau Anda ingat ini ya delta EP itu aja ya. Halo, tes. Halo, Mas Stefano masih ada di situ? Masih, Pak. Oke, jadi sama dengan delta EP gitu aja ini ya. Ini delta EP. Ya, jadi jangan bingung apa itu delta U. EP, energi potensial yang kalau mekanik dulu itu ya. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini nggak memperhatikan apa delta EK ya. Ya, kenapa? Karena di titik A V-nya 0, di titik B V-nya 0 ya, kecepatan ya. Gak ada kecepatan di A dan di B. Ya. Gitu ya. Karena kita meninjaunya muatan yang diam. Oke? Gitu ya, paham ya? Ini adalah delta EP atau dalam hal ini adalah energi potensial listrik U. Gitu ya. Tadi ya. Paham ya sampai sini ya? Halo. Paham, Pak. Ya. Oke, jadi lanjut. Ini ya. Jadi beda energi potensial tadi ini namanya beda energi potensial karena delta ya, selisih ya. Kan tadi kan kita bilang ya yang di gambar atas kanan itu ya. Titik A itu punya EP ya, punya UA gitu kan ya. Titik B punya UB. Nah, itu ada selisihnya. Pasti beda kan ya? Sama seperti yang ujung kiri sendiri itu ya, gambar yang ini. Di apa namanya di titik A dan di titik B itu energi potensialnya beda, gitu kan ya? Pasti ada deltanya. Oke, paham ya sampai situ? Nah, UA ini UB itu adalah saat apa akhir dikurangi UA saat awal, ini adalah delta. Ini sebenarnya delta ya. Delta apa namanya? Delta yang saya ini ya sorot ini. Ini adalah delta U ya. Dari U akhir kurangi U awal ya. Nah, kita baca dulu ya. Beda energi potensial delta U tadi antara dua titik ya. Antara dua titik itu sama dengan usaha
yang diperlukan ya untuk memindahkan benda ya atau muatan Q0 tadi itu gitu ya melawan ya medan gaya tersebut. Oke ya. Jadi contohnya seperti gambar yang bawah ini ya. Ya. Misalnya kita punya E yang warna biru itu ya. Itu adalah E ya medan listrik. Kemudian kita mau memindahkan gitu ya dari titik A ini ke titik B yang bawah itu. Nah, dia dari A ke B ini. Nah, supaya bisa berpindah seperti lintasan yang warna hijau ini gitu ya. Dan dia enggak lurus dan dia dipengaruhi oleh ini ya, arah garis medannya ini gitu ya. Garis medan listrik ke mana itu? Ke bawah lah ya gitu ya. Supaya dia bisa berbelok-belok seperti ini gitu ya, sesuai yang warna hijau itu, maka dia harus apa ini? Melawan medan tadi. Itu ya. Melawan, tahu ya melawannya. Kalau nggak melawan gimana? Mas Hasim. Kalau nggak melawan, pindahnya dari A ini kemana? Halo? Kalau dia tidak melawan medannya, muatan Q0 yang ada di A ini atau I ini akan kemana, Mas? Entah Mas Stefano? Kemana, Mas, kalau tidak melawan? Kalau dia tidak melawan, kemana ini si benda yang di ini? Apakah sampai ke B? Ke titik ini? Tidak sampai, Pak. Dia tidak sampai karena dia nggak melawan ya. Kalau nggak melawan apa? Dia lurus saja ke situ sesuai dengan apa medannya. Itu namanya tidak melawan medan listrik. Ya, dia ke sana ini, ke bawah ini. Ya, dia nggak ke B situ. Paham ya maksudnya ya? Itu namanya melawan. Ya, kayak ini loh arus air, arus sungai. Nah, gitu ya. Kalau Anda tidak melawan arus sungai, tapi Anda ingin nyebrang, maka Anda akan ikut arus. Nah, paham di situ ya? Nah, kalau arus sungainya ke kanan, Anda ingin nyebrang lurus, gitu kan ya? Nah, gitu kan ya? Maka Anda harus melawan si arah arus tadi, arus sungai tadi. Paham ya di situ ya? Maksudnya melawan di sini ya. Halo? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Jadi dia nggak akan sampai di B itu. Dia pasti ke bawah sana atau di bawahnya sini, di bawahnya B, nggak mungkin di F situ ya. Nah, nggak mungkin pas di situ, gitu kan ya. Dia pasti di lain-lain ya. Nah, supaya pas dia harus melawan ya sesuai dengan potensial energi potensialnya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini oleh karena itu secara matematik ya, secara matematis kalimat melawan medan gaya ini itu disimbolkan dengan minus ini Mas, Mbak. Ya. Nah, itulah kenapa di situ ada minus. Paham ya? Ini kan ada minus nih. Nah, gitu kan ya, ada minus nih. Nah, itulah sebabnya kenapa di sini dikasih minus kan bentuk kan ya. Di sini kan enggak ada min ya. Benar enggak? Halo? Iya, benar, Pak. Iya, Mak Bundu gitu ya. Ini ada min ini. Gitu ya. Jadi ini di dalam matematik melawan arus tadi atau melawan medan gaya tadi itu dikasih minus di sini. Ya. Oke, gitu ya. Sehingga Anda bisa hitung-hitung secara matematika ya, kalkulus ya. Ini F itu adalah Q kali E ya, Anda sudah paham itu pasti ya. F itu Q kali E. Q-nya Anda keluarin gitu kan ya. Kemudian yang ini Q-nya Anda bagi semua ya. Ini kan ruas kanan, ruas kiri Anda bagi dengan Q gitu kan ya. Oke gitu ya. Sehingga U per Q ya. U di B per Q, U di A per Q. Nah, Q-nya ini adalah apa namanya? Q sumber ya. Tadi yang di atas ini coba Anda perhatikan. Q-nya yang mana? Q yang ini ya. Q yang sumber ini, bukan Q0 ya. Karena Q0 itu kan hanya uji saja kan ya. Muatan uji saja. Benar enggak? Ya, Pak.
Oke, gitu ya. Oh, Q-nya Q0 ya, ini harusnya ya. Maaf. Q-nya ini adalah Q0. Ya, Q-nya ini adalah Q0, Q muatan uji. Tapi muatan uji itu biasanya dibuat sangat kecil ya, atau dibuat sebagai ini saja ya. Per satu gitu ya nanti ya. Oke, nah sehingga nanti U ini ya, U tadi apa? Energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik dibagi muatannya gitu ya. Muatan apa ini? Muatan uji kan ya. Bagi muatan uji yang di situ. Nah, ini berarti satuannya apa? Joule ya, energi kan joule ya, per coulomb. Ya, gitu ya, ada per coulombnya ya. Itulah yang namanya apa ini? Apa itu V? Yang sudah sangat Anda kenal sekali. V itu apa? Kecepatan, Pak. Ya. Kecepatan. Potensial listrik. Ya, potensial. Kalau U itu energi potensial listrik. Energi potensial listrik per satuan muatannya itu disebut potensial saja atau tegangan. Ya, tegangan listrik. Paham ya? Potensial listrik itu tegangan listrik gitu loh. Ya. Kenapa disebut dengan tegangan? Ya, karena kenapa potensial listrik itu jadi tegangan listrik di Indonesia kan gitu kan ya. Aslinya nggak ada kalau Anda baca di di textbook nggak ada itu ya. Tegangan listrik itu nggak ada. Ya, adanya potensial listrik. Ya. Jadi kenapa kok di Indonesia itu ada tegangan listrik? Itu karena ketika kita pegang kabelnya kita jadi tegang gitu ya. Bener nggak? Ya. Bener nggak Mas Rehan? Benar, Pak. Ya, nyetrum itu loh maksudnya. Ya, tegangan, bukan tegangan yang lain ya. Ya. Jadi di luar Indonesia nggak ada yang menamakan potensial listrik itu tegangan listrik, hanya di Indonesia ya. Hanya di Indonesia. Jadi kalimat tegangan listrik itu sama dengan potensial listrik ya. Jadi harap diingat itu ya. Jadi energi tadi U itu tadi ya, ini UP dan UA itu ya, energi potensial listrik di B tadi ya, ini loh di B gitu kan ya. Dan energi potensial listrik di A itu tadi di A gitu kan ya. Kalau itu dibagi gitu ya, maka menjadi VB dan VA. Ya, yaitu potensial listrik di B dan potensial listrik di A. Oke, paham ya sampai sini ya? Atau tegangan di B dan tegangan di A. Oke, itu Indonesianya ya. Tapi di luar sana nggak ada yang menamakan tegangan listrik A dan tegangan listrik B, nggak ada ya. Nggak ada. Yang ada adalah potensial listrik di A dan potensial listrik di B. Oke, gitu ya, paham ya sampai sini ya? Halo. Halo, ya. Potensial listrik satuannya apa berarti, Mas? Joule per coulomb. Ya, atau itu ya, atau yang Anda sangat kenal adalah volt. Ya, VOLT, volt. Ya, gitu ya. Jadi energi persatuan coulomb itu adalah volt. Ya, energi apa? Energi potensial listrik ya. Persatuan coulomb. Oke ya, ini ya. Jadi ini yang Anda dapatkan itu ya. Jadi ini adalah minus integral E ds ya. Oke, gitu ya. Jadi ada hubungan antara E dan V, gitu kan ya. Paham sampai sini? Halo. Halo. Ya. Nah, ini nanti yang namanya apa ini? VB min VA ini. Ayo, ini apa VB min VA? V di B dikurangi V di A, potensial di B dikurangi potensial di A. Ini adalah apa? Beda potensial. Ya. Beda potensial ya. Itu loh. Anda ngukur apa namanya dipakai avometer itu loh. Halo, tes. Anda pernah ngukur pakai avometer atau multimeter?
Nah, ini yang laki-laki nih. Mas Jonathan, pernah ngukur, Mas? Enggak, Pak. Enggak. Nah, ini siapa nih yang pernah ngukur pakai avometer? Mbak Nela, pernah enggak? Tahu Dulu avometer kayaknya itu? waktu SMA tapi lupa, Pak. Oh, itu kan harus pakai 2 titik kan ya? Bener nggak? Iya, Pak. Iya, 2 titik. Titik ini dan titik ini. Bisa nggak Anda ngukur tegangan itu pakai 1 titik aja? Kan ada 2 ini kan ya, penjepit itu kan ya? Paham ya? Yang tahu ya? Nah, 2 penjepit kan ya? Kenapa 1 aja lah? Nggak usah 2. Kenapa nggak boleh 1, Mas? Kenapa, Mas? Karena yang kita inginkan adalah beda potensial, beda tegangan, delta V. Itu kan ya? Paham? Kita nggak ingin V-nya saja. Bener ya? Kita nggak ingin V-nya saja. Ya. Tapi Iya, Pak. beda potensial. Nah, gitu ya. Beda potensial. Gitu ya. Jadi Anda bisa ngukur V itu, V ya, itu pasti 2 titik itu. Ya. Nggak mungkin V itu udah 1 titik toh, misalnya satu ini ya, 1 jepitan itu ya, atau 1 ini ya, yang kan Anda kan harus gitu ya. Apa namanya? Kalau saya gambar saya ya, enaknya gimana nih? Kalau saya gambar ya, pakai annotation ya. Kalau saya gambar kan pastinya gini kan ya, misalnya ini ada baterai gitu kan ya. Baterainya gambarnya jangan yang kayak gitulah. Baterainya yang ilmiah saja ya gitu ya. Nah, gitu kan ya, baterai ini ada lampu gitu kan ya. Oke, gitu ya. Bener nggak? Ini apa namanya, ini plusmen ya. Bener nggak? Ini nyala gitu kan ya. Nah, kalau Anda ingin ngukur apa namanya, tegangan di lampu itu bagaimana, Mas? Di ujung kiri sama ujung kanan lampu, Pak. Iya, ujung sini sama ujung sini. Ini nanti ada delta V-nya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau Anda cuma melihatnya di 1 titik ini aja kiri saja misalnya kayak gini ya. Enggak terukur, Mas. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya? Itu sebenarnya adalah delta V ya yang Anda ukur itu ya. Bukan V. Kalau V itu di 1 titik ya yang harus Anda pahami. Ya. V itu hanya di 1 titik ini saja V. Titik ini gitu itu V ya. Potensial listrik ya. Paham ya? Sama kan yang ini ya. Ini kan gambaran secara apa ya? Muatan gitu kan ya. Ini di B ini V, di B ini V, di A ini V gitu ya. Tapi kalau Anda melihat dua-duanya ini adalah delta V. Nah, gitu kan ya, sama seperti yang ini. Paham ya? Ya, yang lampu itu ya. Paham sampai situ? Halo? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini kan selama ini Anda nggak kepikiran ya mungkin ya. Ini kenapa ya kok di 2 titik ya, gitu ya. Ya, untuk ngukur itu loh ya, tegangan atau ngukur arus mungkin gitu ya. Kenapa arus itu harus di 2 titik? Arus itu juga harus di 2 titik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Sama energi keluar, Pak. Iya, karena ini arus itu kan muatan yang bergerak. Nah, ini yang kita pelajari di bab 3 nanti ya. Arus itu kan bergerak. Bergerak itu apa? Berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Gitu kan ya. Kalau Anda ngukur di 1 titik, nggak ketemu itu. Nggak ketemu perpindahannya gitu kan ya. Paham ya sampai situ ya? Ya, gitu ya. Jadi dia berpindah dari 1 titik ke titik yang lain. Nah, ada perpindahan, ada kecepatan. Nah, gitu kan ya. Ada kecepatan. Makanya di situ ada delta Q per delta T. Ada perubahan Q ya terhadap waktu. Gitu kan ya. Itu adalah arus. Nanti kita belajar di bab 3. Gitu ya. Untuk muatan yang bergerak. Oke, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Halo. Halo, Paham, Pak. paham ya?
Oke, jadi ini saya hapus saja supaya gak mengganggu. Oke ya. Oke, baik, lanjut ya. Nah, sehingga nanti persamaannya jadi kesimpulannya gini ya. Ini kesimpulannya ya. Jadi delta V ya. Ini beda potensial ya. Ini beda potensial antara dua titik ya. Itu akan melakukan akan memerlukan usaha ya untuk melawan medannya. Itu sebesar ini. Ya, E.ds, integral E.ds ya. Oke, gitu ya. Nah, potensial listrik ya, masuk ke potensial listrik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke potensial listrik ya. Kita masuk ke potensial listrik. Nah, potensial listrik ya tentu saja tadi Anda sudah tahu ya, ini gambarannya yang atas itu kanan ya. Kalau yang kiri itu, dua gambar kiri itu mekanik ya, itu kita nggak ngelihat itu, kita ngelihat yang kanan ini ya. Bagaimana kita bisa, ini kan muatan titik ya, ini kan ditimbulkan oleh muatan titik ya. Muatan titiknya misalnya Q itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari ya, bagaimana kita bisa mencari medan listrik, potensial listrik ya di titik B atau di titik A. Bagaimana? Bagaimana kita mencari potensial listrik di titik B saja atau di titik A saja atau di tempat lain? Saya tahu? Yang ini ya perlu saya catat, perlu saya ingatkan ya sebagai catatan. B di situ sama dengan B di sini loh ya. Tahu kan ya? A di situ sama dengan A di sini. Tahu ya kenapa? Karena jari-jarinya sama. Iya, betul ya, yang itu ya. Jadi ini nggak semestinya harus di situ ya. Jadi ini berupa surface permukaan kayak bola gitu ya. Jadi di permukaan itu E-nya sama ya. Tentu saja karena E-nya sama di permukaan itu pada jari-jari yang sama ya. Itu maka V-nya juga sama. Ya, jadi potensialnya juga sama. Nah, pertanyaan awal saya bagaimana cara mencari gitu kan ya. Potensial listrik di B saja atau di A saja, terserah. Caranya adalah ya kita gunakan tadi ya. Gunakan yang ini tadi, mana tadi? Yang persamaan ini tadi. Oke, yaitu apa? Delta V atau VB min VA sama dengan ini ya. Oke, ini ya. Saya tulis di sini sudah. Itu sama dengan gitu ya. V. Ini kan mencari ini kan ya. Mencari di B dan di A kan ya nanti ya. B dan VA ya. Ini adalah integral dari jari-jari RA. RA itu yang ini ya. Nah, kalau Anda lihat RA itu adalah yang ini. Saya gambar warna biru ya. Jadi saya gambar warna biru. RA itu yang ini ya. Ini RA. RA. RB itu yang ini ya. Ini RB. Paham? Gitu ya. Halo? Paham ya? Jari-jari RA dan jari RB ya. Paham ya? Halo? 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 Tes? Halo? Iya, Pak. Oke ya. Jadi ini E.ds. E-nya itu Anda sudah tahu ya. E-nya itu apa? E itu adalah kaki per R kuadrat. Ya. Terus yang R caping ini apa? R caping ini arahnya ya. Arahnya radial keluar ya. Radial keluar. Dot ds. Ds-nya ini adalah dr dot R caping. Ya, dr kali R caping. Ya. Dr ini adalah perpindahan kecil ya. Kita anggap ada perpindahan kecil dari A sampai ke B itu. Oke. Kita ambil perpindahan kecilnya yaitu dr ya. Arahnya R caping. Oke. Jadi arahnya juga keluar. Oke, gitu ya, paham sampai sini? Halo? Yang bawah jangan dilihat dulu ya, yang ini. Oke, sampai sini yang saya gerak-gerakkan pointernya ini apakah ada yang ditanyakan?
Halo? Halo? Apakah ada yang ditanyakan di sini? Nggak Halo? ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi ini kaki per R kuadrat sudah oke, DR sudah oke ya. Nah, kemudian DR-nya ini nggak bisa keluar gitu ya. R kuadratnya juga nggak bisa keluar dari integral gitu kan ya. Yang bisa keluar kakinya ya. Kaki. Kakinya bisa keluar ya. Nah, integral dari 1/R kuadrat. Apa? Halo? Integral dari 1/R kuadrat. Jadinya apa? Halo? Iya, min 1/R. Ya, ada minnya ya, Mbak. Jadi min ketemu min nanti jadi plus. Ini kan plus. Nah, gitu kan ya. Kemudian R dot R. R caping dot R caping. Berapa hasilnya? 1, Pak. 1. Ya, ini enggak ada berarti kan. Berarti dia skalar ya. Skalar ya. Kemudian batas integralnya dari RA sampai RB ya. Kenapa dari RA sampai RB? Karena posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B. Gitu kan ya. Dari RA sampai ke RB, RA ke RB ya. Nah, sehingga Anda hasilnya seperti ini kan ya. Kaki, ini K kecil ya. Kaki 1/RB min 1/RA. Oke. Di tempat saya lagi adzan, kita tunggu sampai selesai adzan dulu ya. Baik, Pak.
Oke, baik, cukup ya. Oke, bisa kita mulai lagi. Halo. Iya, Pak. Oke ya, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini, yang di pointer saya itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, jadi, nah itu kan masih delta ya. Ini kan masih apa namanya? Ini masih delta ya, delta V. Oke, ini masih delta V. Oke, nah bagaimana cara mencari V di A atau V di B gitu kan ya, satu titik saja gitu ya, bukan deltanya gitu ya. Maka ini ya, caranya kita ambil acuan pada titik tertentu gitu ya. Ya. Jadi caranya saya tulis saja ya. Cara mencari potensial listrik ya di titik tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau Anda bicara potensial listrik ya, tegangan listrik ya, itu satu titik ya. Saya catat lagi, satu titik ya. Kalau beda potensial atau beda tegangan listrik ya, itu dua titik. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi berapa potensial listrik itu berarti di satu titik. Berapa beda potensial listrik itu di dua titik. Ya, gitu ya. Nah, kalau potensial listrik saja gitu ya, itu di satu titik ya, titik tertentu ya. Nah, sehingga caranya adalah, cara mencarinya adalah ambil ya, acuan ya untuk titik awal. Titik awal itu sama dengan tak berhingga. Paham ya? Jadi Anda ambil titik awalnya gitu ya, itu di tak berhingga. Nah, gitu ya. Paham maksudnya? Halo. Apa implikasinya? Apa maknanya kalau kita ambil titik awal di tak berhingga? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Apa artinya kita ambil titik awal di tak berhingga? Halo? Nanti yang satu PLB-nya jadi 0 bukan, Pak? Iya. Jadi semisal gitu ya, semisal ini ya, yang AB ini ya, gambar yang AB yang atas itu ya. Semisal A ini saya nggak di situ ya, nggak di jari-jari RA. Nah itu ya. Ini saya taruh di tak berhingga nun jauh di sana, gitu ya, nah, gitu ya. Titik A-nya itu nun jauh di sana, gitu ya, nun jauh di sana. Ya, sangat jauh sekali, gitu ya. A ini, gitu ya. Nah, kita mau mindahkan ke yang B. Nah, gitu ya. Dari A yang benda di A yang posisinya jauh, yang nun jauh di sana, gitu ya. Itu sampai ke B. Nah, B itu jari-jarinya di sini RB ya. Oke, gitu ya, paham ya sampai sini. Nah, itu ambil aja titik awal yang nun jauh di sana. Ya. Itu kita pindahkan benda itu sampai ke B. Nah, gitu ya, yang jari-jarinya RB ya, gitu ya. Sehingga kita bisa nuliskan gimana? Sehingga kita bisa nuliskan ini tak berhingga ya, tak berhingga. Jadinya sangat jauh, gitulah ya. Sehingga apa yang kita peroleh, maka RA itu ya, dalam hal ini yang di sini ini nanti gitu ya. RA itu adalah tak berhingga, sedangkan RB itu yang kita ingin cari, misalnya R gitu ya. Pada jari-jari tertentu. Gitu ya. Pada jari-jari tertentu R gitu kan ya. Nah, sehingga nanti gimana? Maka gimana tadi? VB min VA gitu kan ya, sama dengan apa tadi? K seper RB min seper RA gitu kan ya. Benar kan? RA-nya Anda ganti tak berhingga gitu kan ya. Maka implikasinya VA juga 0 ya.
PB min 0 gitu kan ya. K seper RB, R ini jadi R ya. RB menjadi R di titik tertentu yang kita ukur pada ini ya, pada titik di sekitar Q itu gitu ya. Min seper tak berhingga. Seper tak hingga berapa, Mas, Mbak? 0, Pak. 0 ya, sehingga V di titik B atau di titik tertentu gitu ya. B itu titik tertentu lah ya. Ini adalah K. Oh, Q-nya mana kok hilang? Q gitu ya. K per R. Ah, gitu ya. Nah, inilah yang Anda kenal selama ini di SMA gitu kan ya. V ya kan, potensial di titik tertentu. Gitu kan ya. Itu bagaimana potensialnya adalah kaki per R ya. Oke, itu yang selama ini ada ini ya. Nah, yang ditulis di slide itu bagaimana? Itu salah ya. Ini salah ya. Yang ditulis slide ini jangan dilihat ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke ya. Jadi silakan Anda boleh screenshot ya, kalau Anda mau ya. Oke, jadi intinya kita bagaimana mencari potensial di titik tertentu di sekitar apa tadi, medan listrik. Gimana yo? Kita ambil posisi awal di non jauh di sana, gitu ya. Gitu ya. Saya terlempar ya tadi ya. Halo, suara saya apakah terdengar jelas? Sudah, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kita masih ada waktu sekitar boleh ya 15-an menitan atau 20 ya. Iya, Pak. Ini kok ini sih salah. Salah ambil slide. Nah, ini ya tadi ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini Anda sudah tahu bahwa gitu ya, bahwa kalau semakin jauh ya dari Q sumber gitu ya. Dari Q sumber maka potensialnya jadi rendah kan ya. Kenapa? Karena dia karena dia E-nya tergantung E-nya kan ya. Dia kan tergantung E ya ini ya. Ini ya. Jadi kalau semakin jauh E-nya semakin kecil ya. Sehingga potensialnya akan kecil. Ya, ini ya. Ini potensialnya kalau dekat tinggi ya, dekat dengan sumber ini. Kalau jauh ya pasti rendah ya. Oke, gitu ya. Sama dengan yang ini ya, ini analognya tadi ya. Ya, di posisi A ini pasti potensialnya apa namanya? Dia potensialnya tinggi atau rendah nih? Halo? Halo, tes. Apakah suara saya terdengar di sana? Benar, Pak. Oke ya. Jadi ini sama ya seperti yang ini. Ini A itu ada di sini. Ini potensialnya tinggi. Ini analog ya. Ini sama ini. Terus ini B yang ini ya. Potensialnya rendah ya. Karena jarak apa namanya si H-nya itu ya. Hanya kecil ya. Oke, gitu ya.
Nah, potensial. Nah, langsung saja ya ini ya. Nah, itu kalau potensialnya oleh satu buah muatan. Bagaimana kalau banyak muatan? Nah, gitu kan ya. Misalnya contohnya gimana? Misalnya banyak muatan ya. Misalnya ya, saya gambar ya. Saya gambar misalnya, saya gambar ini aja lah ya, sebuah kotak saja ya, persegi panjang saja ya. Nah, gitu ya. Ini saya punya sebuah apa namanya koordinat lah ya. Di sini ada plus key gitu ya, di sini ada min key, di sini ada min key misalnya gitu ya, di plus key gitu ya. Ini key 1, ini key 2, ini key 3 gitu ya. Ini key 3, ini key 4 gitu ya. Jadi kita punya banyak muatan ya, tetapi muatannya titik ya. Kemudian kita disuruh mencari yang di tengah-tengah, misalnya titik P. Nah, gitu ya. Di tengah-tengah. Berapa V di P gitu ya? Bisa nggak ini? Halo? Halo? Berapa V di P? Halo? Halo? Apakah perlu kita mencari arah dari V? Mbak Sarla, apakah kita perlu mencari arah dari V? Arah dari potensial listrik? Kenapa Mbak Sarah kita nggak perlu mencari arah dari potensial listrik? Kenapa Mbak? Iya ini ya skalar, betul sekali Mbaknya ya. Kenapa dia bersama skalar? Karena dia adalah hasil dari dot product ya, hasil dari perkalian titik E dot ds tadi ya, usaha tadi ya. Usaha itu adalah besaran skalar ya. Sehingga apa yang kita harus lakukan untuk mencari V oleh karena banyak muatan titik ini ya, tinggal kita jumlahkan saja. V oleh karena Q1 ditambah V oleh karena Q2 tambah V oleh karena Q3 tambah V oleh karena Q4 dan seterusnya. Kalau ada banyak ya. Gitu ya. Nah, itu adalah K per R gitu aja ya. K per R sama ya. Ini Q1, yang ini Q2, ini Q3, ini Q4 dan seterusnya ya. Nah, R-nya itu yang mana? Ini adalah R1 ya. R1. Ya, R1 yang mana? Kalau dari gambar misalnya gitu ya. Yang saya gambar itu R1 yang mana? R1 itu yang ini R1 ya. R1. R2 yang mana? Ini R2. Gitu ya. R3 yang mana? Ini R3. Oke, R4 yang mana? Ini R4. Oke, paham ya? Hanya jarak ya. Jarak dari muatannya itu ke titik yang ingin diukur potensialnya. Oke, gitu ya. Paham sampai situ? Ini adalah R1, ini adalah R2, gitu kan ya. Ini adalah R3. Ini adalah R4. Oke, paham sampai sini dan seterusnya. Sehingga hanya penjumlahan biasa saja gitu ya. Yaitu apa? K ini gitu ya, dari I1 sampai ke N gitu kan ya. Oh, ini K-nya kedobelan ya. Enggak usah gitu kan ya. GI gitu kan ya, per RI gitu saja ya. Oke, gitu saja. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Oh, nggak ada suara nih. Sudah capek semua ya? Halo? Iya, Pak. Oke ya, saya hapus. Jadi intinya di situ ya. Oke, baik. Yang ini sekarang ya. Tentukan potensial listrik di A dan B. Yang ini ya, A dan B. Bisa nggak ini Anda? Halo? Mbak Fitria. Halo Mbak Fitria. Mbak Fitria. Mbak Desiami Fitria. Halo Mbak.
Halo, kok gak ada Iya, suara Mbak? Iya, ini bisa Mbak yang nomor 1 nih Mbak. Yang ini. Potensial di A sini dan di B sini. Bisa nggak? Yang A saja lah, bisa nggak Mbak? Halo, Mbaknya. Mbaknya. Mbak Naila wes, Mbak Naila, ya Mbak Naila. Bisa nggak Mbak? Itu nanti pakai yang kaki PL yang kiri ditambah kaki PL yang kanan bukan, Pak? Iya gitu aja, tambahkan saja, nggak penting itu arah ya. Jadi ini ada lagi 1 misalnya gitu ya, ini kedua gitu ya. Anda cari dulu jaraknya nih ya. Ini adalah R1 gitu kan ya, ini adalah R2. Gitu kan ya Mbak? Nah, Iya. sehingga nanti V di A ini adalah VA oleh karena Q1 tambah VA oleh karena Q2. Oke, gitu aja ya. Oke, itu aja. Dan ini adalah Q1, ini Q ya, R1 ditambah Q2 per R2. Udah cukup itu aja. Itu jarak itu ya. R1 itu jaraknya udah ketahuan itu ya. R2 berapa ini? 0, 0,6 meter. Udah selesai R2 ini ya. Ini R1 maaf ya. R1 itu 0,2. Gampang ya? Gampang ya. Oke, sekarang kalau B sama ya. Kalau B ya sama ya. Tapi ingat ya, kalau ini minus ya, ini jangan dipluskan ya. Jadi Anda masukkan saja ya. Minusnya Anda masukkan. Paham ya? Jadi kalau ada Q-nya minus ya, Q-nya minus, Anda masukkan saja minus sekian. Nah, belum ya, gitu ya. Jadi jangan diabsolutkan, jangan dipositifkan ya. Ingat-ingat itu ya, sama seperti yang E kemarin ya. E, apalagi E ya, karena ada arahnya, jangan dipositifkan. Oke, kemudian yang ini gimana? Yang kedua, bulat kedua, energi potensial listrik. Bagaimana? Gambarnya yang segitiga itu ya. Halo, Mas Jonathan. Mana ini ya, Mas Jonathan ini ya, kok gak ada ini. Ayo Mas Jonathan. Bagaimana ini? Yang ini energi potensial listrik. Gampang loh Mas, energi kan besar skalar juga ya. Maka ya Anda harus bagaimana? Dari 3 sistem yang ini segitiga nih, Q1, Q2, Q3 itu. Kita harus jumlahkan saja semua, misalnya yang ini. Nah, ini nanti kita ini menjadi U13. Dijumlahkan nanti dengan yang ini, U berapa ini? U12. Kebalik ya, ini 12. Ya, ini U13 gitu ya. Terus yang ini menjadi U berapa? 23. Gitu ya. Paham sampai sini? Halo. U12, U13. Paham? Nah, nanti Anda akan tinggal jumlahkan U12 ditambah U13 ditambah U23 gitu kan ya. Ini nanti totalnya adalah U total. U tot. Ya, itu yang dimau. Nah, U12 itu apa? K, Q1, Q2 per R. Gitu ya. Plus U13 apa? Q1, Q3 maaf per R. U23 apa? K, Q2, Q3 per R. Gitu saja ya. R-nya ini masing-masing ini ya. Ini D itu. Kalau jaraknya sama ya. Ini nanti jadi D ya. Ini D. Oke, paham sampai sini? Halo. Halo. Paham, Pak. Paham ya. Sebentar saya ada ini ya di depan ya. Saya tak tinggal 2 menit ya. Iya, Pak. Baik, Pak.
Halo, tes. 1, 1, 2, 3. Suara dicoba. Halo. Jelas, Pak. Oke ya. Jadi maaf tadi ada ini yang datang. Oke, baik. Ini jawabannya ada di slide berikutnya sebenarnya. Ini tinggal apa namanya? Tinggal ini ya. Jadi kalau ada min ya minnya dimasukkan ya. Oke, baik. Ini satuannya jangan lupa ya. Ini volt joule per coulomb ya. Ini volt, ini joule ya. Oke, jangan lupa satuan. Oke, jadi permukaan ekuipotensial itu adalah permukaan di mana dia punya potensial yang sama ya. Eku itu sama, potensial eku itu sama, potensial ya potensial ya, potensial sama. Jadi garis ini itu punya potensial yang sama ya, seperti yang saya katakan di depan tadi. Oke. Baik, nah ini hubungan antara medan listrik dan medan listrik dan potensial listrik ya. Hubungannya yang ini tadi ya. Hubungannya adalah ini. E sama dengan delta V per delta S. Ya. Ini ada minusnya ya kan? Karena ada ini minus ya. E adalah delta V per delta S. Oke. Jadi intinya ini adalah kita buat sesederhana mungkin. Medan listriknya itu konstan. Dan dia punya arah yang sama dengan perpindahannya ya. Oke. Jadinya seperti ini. Oke. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo. Untuk dapat ini ada yang masih nggak paham? Ini loh yang bawah sendiri nih. Ada yang belum paham? Nggak apa-apa, silakan saja. Ada yang kurang paham? Halo? 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 Kok nggak ada suara nih sudah ya? Halo, tes? Halo? Iya, Pak. Ya. Yang bawah nih, untuk dapat yang bawah ini apakah ada yang nggak ngerti? Ini dapat dari yang atas ini loh. Dapat dari yang atas, dari atas ini ke bawah ini. Ada yang nggak paham? Halo? 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 Mas Jonathan, apakah paham dari atas ke bawah ini? Halo? Kok hilang ini sudah ya? Halo? Halo, Mas Jonathan, apakah ada di sana? Ada, Pak. Ini dari ini loh, dari ini ke bawah ini. Yang satu kotak ini loh. Ini satu apa? Ini hal yang sama ya. Masa nggak paham? Halo, Mas Jonathan? Nggak Itu, paham, Mas? Sudah. Agak bingung sih, Pak, sebenarnya. Wah, kok bingung? Ini loh, kata kuncinya adalah medan listriknya konstan dan arahnya searah. Ya, kalau medan listrik konstan, maka E-nya konstan ya. E-nya konstan, konstan. Ya, arahnya sama itu berarti apa? Tetanya 0. Ya, nanti ini hasilnya adalah nanti kan titik ya, dot product ya. Dot product itu kan cos ya. Maka cos 0 itu pasti 1 ya. Nah, nah sebelum ini ya, sebelum yang saya lingkari itu, kita lihat yang saya tanda panahin itu ya. Ya. Maka kalau ini apa namanya? Ini saya jabarkan gitu ya, dari yang saya panahin itu gitu ya, E.ds itu, maka ini sama dengan min integral dari A sampai ke B gitu kan ya. E kali ds kali cos theta. Oke, paham ya? Dimana tetanya sini adalah 0 derajat. Oke, ini sama dengan min, E-nya adalah konstan, Anda boleh keluarin, integral dari A sampai B. Ya, ya, ini ds kali 1 gitu kan ya, cos 0 kan 1 ya. Ini sama dengan min E itu kan ya, integral
dari A sampai ke B ds, gitu kan ya? Ya kan? Ini adalah min E, ya, yaitu sudah dapat yang saya lingkari yang di atas itu ya. E, yaitu yang adalah delta S ya dari A ke B. Oke? Oke, paham, Pak. Oke, gitu ya. Yaitu perubahan posisi delta S dari A ke B. Oke. Ya, berarti SB min SA gitulah ya. Ya, kalau di ini SB min SA. Oke, gitu ya. Nah, ini nanti akan apa namanya, kalau Anda kali silang gitu kan ya, antara yang saya lingkari yang kanan dengan yang saya lingkari ini dengan yang ini gitu kan ya. Maka jadilah ini. Nah, gitu ya. Paham sampai situ ya? Maka E itu adalah delta V per delta S. Nah, S ini adalah perpindahan ya. Jadi perpindahan itu bisa pada sumbu X, berarti X, delta X gitu ya, atau pada sumbu Y, delta Y gitu kan ya. Pada sumbu Y, delta Z, atau radial R gitu ya, delta R. Oke, gitu ya, paham ya sampai situ ya? Halo. Gimana Mas Jonathan? Udah paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Oke, lanjut ya. Jadi pada intinya adalah kalau kita ingin mencari, ini kurang minusnya ya. Ini kurang minusnya. Jadi kalau Anda mencari apa namanya medan listrik dari potensial listrik, itu Anda tinggal turunkan saja secara parsial ya, turunkan saja secara parsial di masing-masing sumbunya ya. Yaitu adalah minus do V per do X I min do V per do Y J min. Kenapa min? Karena min tadi ya, yang ini loh. Ini min kan ya. Halo, tes ya. Gitu ya, itu min. Ya. Ini min do V per do Z. Nah, gitu ya. Atau secara singkat adalah ini grad ya, grad. Simbolnya grad ini. Ya. Di mana masing-masing ini adalah E1, EX ya. Itu adalah EX, ini adalah EY, ini adalah EZ ya. Oke, paham sampai situ? Halo. 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 Halo, tes. Paham, Pak. Ya. Ya, sehingga kalau dari sini Anda akan ketemukan E, itu Anda bisa cari dari V gitu ya. Yaitu apa? EX, I plus EY, J plus EZ, K. Gitu ya. Nah, yang EX itu adalah yang ini EX, gitu kan ya. Ini EX, ya kan? EY, ini adalah EY, ya. EZ itu adalah yang ini, Z. Mana tadi? Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, ini ya, saya tak next. Nah, ini ya, bisa cara mencari ini. Jadi kita punya potensial listrik di suatu ruangan, gitu ya. Ini, gitu ya, dinyatakan dalam ini. Kita ingin mencari bagaimana bentuk medan listriknya di titik tersebut, gitu ya. Itu adalah dengan cara ini ya. Anda tinggal turunkan satu persatu saja, gitu ya. EX bagaimana? Do. Ini do ini tahu ya Anda? Halo, tes. Mbak siapa? Mbak Naila tahu ya do ini, makna dari do? Halo? Belum tahu, Pak. Belum. Masa belum tahu, Mbak? Matematika satunya gimana? Kan sudah, Mbak. Halo? Halo? Mbak Yasmin? Kalau Mbak Yasmin bagaimana? Tahu nggak? Mas Jonathan tahu nggak makna dari do ini? Halo? Itu yang diturunin itu kan, Pak? Turunan parsial. Ya, lupa ternyata ya. Turunan parsial. Tidak, contoh. Ini sebenarnya contohnya di sini sudah ada ya. Tapi contohnya sederhana ya. Jadi kita punya apa namanya? Misal kita punya misal kita punya A itu adalah X kuadrat Y gitu aja lah ya. Gitu ya. Kita punya A itu ya sebagai fungsi XY gitu kan ya. Jadi A ini
fungsinya XY, gitu kan ya. A itu fungsi XY. Ya. Nah, saya ingin nurunkan doa per ya, turunan ya, do X. Berarti artinya apa ini? Artinya yang selain X ya kita anggap konstan. Ya, berarti Y ini kita anggap konstan. Berarti gimana hasilnya? Halo. Halo. Y dikali DDX X kuadrat. Y kali? Y kali DX kuadrat per DX. Ini konstan, Mas. Iya, berarti Ya, anggap dikeluarin, aja kan? suatu angka biasa itu ya. Yang kita turunkan hanyalah yang ini. Berarti berapa? Yang kita Berarti turunkan ini- hanya X kuadrat. Berapa, Mbak? Mas? Berarti 2X. Iya, 2XY. Iya, 2X. Iya, berarti ini dikeluarin. Udah itu 2XY. Y-nya kan konstan dia. Nah, paham ya, Mas? Paham sampai sini, Mas? Halo. Mas? Mas Jonathan? Siap, ya. Nah, kalau do Y, turunan terhadap Y bagaimana, Mas? Berarti X-nya Anda anggap konstan, Mas. Iya, berarti X kuadrat. Iya, betul ya. Hasilnya adalah X kuadrat. Oke, paham ya kayak gitu ya? Ya Mbak Naila yang belum tahu tadi, Mbak Naila. Iya, Paham sudah, ya, Pak. Mbak? Sudah ya. Sudah kok di matematika 1 itu, Mbak, kalau nggak salah ya. Mata kuliah matematika 1 itu loh ya. Ya, paham ya sampai situ ya. Oke, jadi itu yang harus Anda perhatikan ya, matematikanya ya. Jadi matematika tanpa fisika itu nggak ada bunyinya ya. Kalau gini kan matematika tapi sudah diaplikasikan di potensial ya, gitu ya. Oke, baik. Oke ya. Dan karena waktunya sudah habis, silakan Anda pelajari gitu ya. Anda pelajari. Nanti ini ya, saya kasih aja lah ya videonya untuk ini gitu ya. Ada video yang bisa Anda saksikan gitu ya. Bagaimana kita mencari potensial listrik oleh karena muatan yang terdistribusi secara kontinu ya. Misalnya di batang ya, sekitarnya misalnya ini ya. Di sekitar batang ini titik P di situ. Bagaimana kita mencari V-nya gitu ya. Kemudian piringan, terus cincin, bola gitu ya. Nah, ini nanti saya akan berikan ke Bu Rindang gitu ya. Nanti akan dicantolkan di ini, saya akan memberikan ya. Nanti supaya Anda bisa belajar mandiri gitu ya. Ini sama kok ya. Ini sama seperti ini yang nanti akan sama seperti yang di video yang nanti saya berikan ke Bu Rindang ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi bagaimana mencari potensial listrik oleh karena cincin, batang, piringan, bola dan seterusnya ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi gitu ya. Insya Allah ketemu dengan Bu Rindang di hari Kamis ya, katanya begitu ya. Semoga Anda bisa memahami ya fisika ini dengan baik sehingga nanti Anda bisa lulus dengan baik juga ya. Oke, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa jaga iman dan imun. Nah, gitu ya. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Iya, sama-sama.